Indonesia adalah negara sejuta budaya. Salah satu kebudayaan tersebut ada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Jember. Jember adalah kabupaten yang mempunyai dua percampuran suku Jawa dan suku Madura yang masing-masing mempunyai keunikan budaya. Can-macanan katu pernah dengar sih, tapi nggak pernah nonton. Kamu pernah tahu kesenian can-macan kadu? Iya. Apakah kamu udah pernah melihat kesenian itu? Can-macan kadu. Saya memang asli orang Jember, tapi saya belum pernah melihat ataupun mendengar can-macan kadu itu. Harus ada penerus. Kalau tidak ada penerus, hancur Jember ini. Jember ini punya apa, deh? Itu yang saya ada. Seni tradisi adalah representasi kekuatan dan harmoni dalam masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah kekuatan, sudah sepatutnya seni tradisi yang sedari dulu mengakar dan bertumbuh di bumi pertiwi ini dilestarikan keberadaannya. Begitu pula halnya dengan kesenian can-macanan kadu yang terus berusaha menjaga eksistensinya di tengah kepungan modernitas. Demi mempertahankan keberlangsungan kesenian ini, beberapa anggota dari kelompok seni can-macanan kadu menggelar kegiatan arisan agar mereka masih tetap berkesenian secara rutin 2 pekan sekali. Ide tersebut lahir dari sosok Sumarto, yaitu seorang tukang sol sepatu sekaligus pemilik Sanggar Bintang Timur. Kalau boleh tahu nama sanggarnya? PPSD Bintang Timur. Oh, PPSD Bintang Timur. Kenapa kok mengambil nama PPSD Bintang Timur? Karena apa? Dinamakan PPSD Bintang Timur karena saya itu orang Timur kan. Orang Timur kan di Pursalina kan orang Timur. Karena saya dinamakan PPSD Bintang Timur karena kebanyakan pemainnya dari Timur semua. Dulu bagaimana ceritanya kok membuat sanggar seperti ini? Cerita gitu. Ini kan bukan buat sanggar karena saya itu tidak ada tempat karena apa ya? Ditaruh di mana alat-alat saya? Akhirnya ditaruh di sini. Nah, dinamakan dengan saya dinamakan sanggar sama saya. Awal-awal tidak ada sanggar karena saya terharu ke kesenian saya. Eman kesenian saya dinamakan sanggar sama saya. Bukan sanggar makin jelek-jelek namanya sanggar. Sejarah berdirinya sanggar, Pak. Awal mulanya seperti apa? Kalau itu dia saya apa ya? Dulunya bapak saya itu orang melarat seperti itu. Kenapa kok dinamakan mengadakan sanggar? Katanya bapak taruh di mana ini deh? Apa itu kesenian ini? Gini aja. Tapi jelek-jelek seperti itu ya tidak apa-apa. Karena pemerintah tidak fokus dikasih dana seperti itu ya sudah buat sanggar. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Itu bapak saya. Yang mendirikan siapa? Yang mendirikan saya sendiri, Pak Sumarto saya. Tahun berapa? Tahun 85 sampai sekarang. 85 sekarang sudah berapa tahun? Sekarang walaupun belum dibantu dengan pemerintah, tetap saya taruh di sini, taruh di sanggar. Jelek, tapi kalau tempatnya musik atau tempatnya tetap namanya sanggar, kan gitu. Dulu pada awalnya itu berapa personilnya, Pak? Dan dari mana saja? Kalau personilnya itu yang ada dari Ambulu, dari Janggawa, ada dari Jember, ada dari Kalisan. Yang kebanyakan itu anak buah saya itu kebanyakan dari Jember. Saudara-saudara, teman-teman saya, anak-anak saya, cucu saya, karena keluarga saya kan seniman semua ini. Gitu.
Bagaimana kepedulian masyarakat? Kepedulian ke masyarakat bagus, pendukungnya masyarakat Tegal Poto bagus. Memang kalau bisa Pak Semar, ayo seterusnya gimana nanti? Pendukungnya bagus kalau Tegal Poto. Memang masyarakatnya gini. Cuma yang tidak gini itu kepala daerah. Ada hajatan apa, sunatan, atau kau yang menikah anaknya, pasti jelek-jelek tetap pencak silat saya, Can Macana Katu, saya bidang. Kenapa? Saya bukan bilang. Karena apa sampai tanya tadi ke masyarakat gimana? Ya itu peduli sama sama kesenian saya, terharu sama Jember ini, sama Tegal Poto ini. Memang pendukungnya bagus Tegal Poto ini. Lama-lama kekurangan apa dibantu saya, tapi tidak mau dibantu saya. Nanti takut belakangnya deh. Burini, Pak Sumar itu Bintang Timur kalau tidak dibantu saya, takutnya itu saya. Kalau kepedulian pemerintah terhadap Bapak pada awal mula hingga sekarang seperti apa? Kalau sekarang dengan dulu ini tidak sama deh. Karena apa ya? Katanya saya, kalau saya itu dari pemerintah, memang pemerintah tidak peduli. Kalau ada kegiatan antara apa-apa, pasti pencak silat itu diundang. Setelah itu ya sudah deh. Tidak ada peduli apa-apa. Apalagi itu saya mengantarkan proposal di Pemda di Jember. Sekarang tidak ditanggapi saya. 5 kali saya tidak ditanggapi. Tarian yang menggambarkan gerakan seekor macan sebagai refleksi kehidupan masyarakat perkebunan. Tentang cara mereka menjaga perkebunan, macan adalah sosok yang ditakuti oleh manusia maupun hewan liar lainnya. Can Macaran Kadu, sebuah kesenian tari yang mengajarkan tentang hiburan bermakna tontonan, tuntunan, dan tatanan bermasyarakat antara manusia dengan alam, maupun manusia dengan sesamanya. Can Macaran Kadu, isi ngulung itu sebenarnya kan bukan sekedar teater tradisional, tapi ada hubungannya dengan cerita-cerita kedatangan leluhur orang Jawa Timur, terutama di wilayah sekitar Gunung Ijen atau Gunung Raung. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkan sebenarnya singa itu simbol siapa, itu belum ada. Sampai sekarang belum ada. Sama dengan kalau di dalam jaranan Jawa, apakah reog atau apakah jaranan pego istilahnya, itu sama, ada cerita tentang naga. Barong itu kan naga sebenarnya, kalau di sini kan singa ya. Itu sebenarnya juga misterius sampai sekarang. Itu sampai sekarang belum bisa diungkapkan sebenarnya yang diceritakan itu siapa. Kalau kita lihat dari Reog Ponorogo kan ada harimau, ada burung merak, ada janganom, itu kan agak berbeda dengan Can Macaran Kadu. Saya lihat itu sekarang Can Macaran Kadu itu kan ikut-ikut yang ada di Reog itu ya, janganom. Sepertinya itu berbeda karena kalau jaranan Jawa itu yang disimbolkan naga, kalau reog itu harimau, kalau di Can Macaran Kadu namanya macan ya harimau, tapi di Bondowoso disebut singo. Tapi saya kira singo dengan harimau itu maksudnya mungkin sama, hanya sampai sekarang orang belum tahu maksudnya apa. Itu memang misterius. Itu yang saya kira perlu dikaji oleh teman-teman yang dari jurusan sejarah, dari sastra, itu bisa ditelusuri lebih jauh. Saya curiga sebenarnya itu terkait dengan asal-usul leluhur orang Nusantara yang ada di sini. Karena kalau dilihat di peninggalan di Tulungagung itu kan ada Homo Bacensis ya. Sementara di Puger juga pernah ditemukan gelang-gelang manusia purba, sama dengan juga di Mojokerto dan
Pacitan, Gunung. Itu kan sebenarnya dari temuan itu kan bahwa orang Nusantara itu adanya kan sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Lah, Can Macanan Katu, Singolung itu sebenarnya cara menelusurinya harus ke sana. Ribuan sebelum Masehi itu sebenarnya leluhur kita siapa? Baru nanti kita bisa tahu. Apakah Singo itu simbol bangsa tertentu? Kalau di Jawa ada jalan itu naga, itu juga simbol tertentu, itu yang ditelusur. Sebetulnya ceritanya mirip-mirip. Nah, kalau jaranan Jawa itu naga. Kalau reog itu singa, sama dengan di Jember, Can Macanan Katu juga sama dengan di Bondowoso. Nah, kalau dihubungkan antara reog, jaranan pegon di Jawa, kemudian Singowulung di Bondowoso, Can Macanan Katu di Jember, itu sama-sama menjelaskan sebenarnya itu mitos asal usul nenek moyang. Hanya sampai sekarang belum ada penelitian di situ. Kalau mau menelusuri itu pasti akan ditemukan sebenarnya nenek moyang orang Nusantara khususnya di Jawa itu siapa. Itu belum ada. Tapi kalau ditelusur dari peninggalan di Batu Solor itu memang sekitar abad 9.000 sebelum Masehi itu sudah ada penduduk di situ. Itu yang mencengangkan. Di 9.000 sebelum Masehi sudah ada aktivitas manusia di sekitar Gunung Raung dan Gunung Ijen. Sama dengan yang diteliti oleh ahli-ahli dari UGM, itu membuat kesimpulan bahwa leluhur kita itu datang di sekitar Gunung Raung dan Gunung Ijen. Mengapa datang di situ, pertimbangannya apa, itu sampai sekarang belum terjawab. Tapi kalau dihubungkan dengan apa ya, munculnya tahun Jawa, Satu Saka dan seterusnya itu, nama Gunung Ijen itu perlu dicurigai karena Ijen itu artinya kan satu, bukan permulaan. Mungkin Can Macanan Katu, Singowulung, kemudian jaranan pegon di Jawa itu akan bisa ditafsirkan kalau kita mampu mengumpulkan asal usul leluhur di sekitar Ijen dan Raung. Memang situs sejarahnya ada, tapi tafsirnya belum bisa ditelusur sampai sekarang. Ini kan yang rame tentang Kawah Bulan Sabit. Kawah Bulan Sabit itu sebenarnya kalau ditafsirkan ada kronografnya. Kalau tidak salah itu saya belum selesai itu ya. Itu seperti 1 Suro tahun 9571 Prasaka. Di tahun 9571 Prasaka itu kira-kira setara dengan 9493 sebelum Masehi. Itu kan hampir 9.500 tahun sebelum Masehi, sangat jauh. Dan itu kalau dibandingkan dengan sejarah Mesir abad ketiga 1000 sebelum Masehi, Romawi itu lebih tua itu, makanya kan sulit. Itu tantangannya memahami asal usul itu. Can Macanan Katu, Singowulung, jaranan pegon. Bagaimana menurut tanggapan Ibu tentang kesenian Can Macanan Katu di Jember? Ya, saya pernah dengar tentang kesenian Can Macanan Katu itu ya, tapi secara mendetail kurang tahu. Tapi yang jelas itu dari Jember dan merupakan kesenian rakyat, sudah ada sejak lama ya, dan tampaknya dilatar belakangi dengan Jember sebagai daerah perkebunan, sehingga Can Macanan Katu itu merupakan satu ekspresi dari kegiatan masyarakat ya, saat mereka menjaga perkebunan itu ya, mungkin waktu itu ada juga harimau-harimau ya. Nah, jadi dari situasi seperti itu muncul kesenian Can Macanan Katu. Ya, sejarah Can Macanan Katu itu
itu saya belum pernah menemukan sejarahnya kayak apa, tapi dari mulut ke mulut yang saya dengar itu ada dua versi. Yang pertama itu sebuah cerita dari guru-guru kebun perkebunan. Nah, itu mereka pada membawa entah barang-barang yang di kebun itu dibawa dengan keranjang, kemudian ditaruh di kepala. Nah itu kadangkala untuk hiburan itu, nah ini keranjang yang kosong itu dimain-mainkan, nah, kemudian itu direka-reka jadi can-macanan kadu. Kemudian ada cerita yang kedua itu karena Jember ini terkenal dengan daerah-daerah perkebunan, sehingga banyak hewan-hewan liar yang kadangkala itu menyerang tanaman dari petani atau orang-orang kebun. Kemarin ada babi hutan, kera, dan lain sebagainya. Nah, petani di pinggiran hutan itu membuat rekayasa agar babi hutan dan kera-kera itu takut karena sudah kewalahan. Akhirnya membuat sebuah bentuk macan atau harimau, dan itu ditaruh di tempat situ, di kebun itu, sehingga itu sebenarnya untuk apa ya, menakut-nakuti hewan-hewan yang akan menyerang pada tanaman petani, yang kadang-kala itu dimain-mainkan oleh orang-orang kebun itu. Nah, itu yang dari situ akhirnya tercipta sebuah kesenian can-macanan kadu. Ini yang saya dengar. Jadi ada dua versi itu. Apakah kalau seumpamanya can-macanan ini gak ada yang meneruskan, seperti apa nanti? Kalau ini can-macanan ini kalau tidak ada yang meneruskan, tidak ada yang apa ya gantinya saya, akhirnya kesenian lainnya diturun, pasti turun. Coba saya berhenti di Bintang Timur, walaupun ada pencak lainnya, sudah berhenti semua di pencak itu. Karena saya yang tertua di sini. Coba saya berhenti sudah, berhenti 1 tahun aja, saya kaget kesenian. Tidak ada yang tampil sudah. Karena kepalanya seperti ini tetap kukuh, tetap yang butuh kopi tetap muncul semua di mana-mana. Kalau saya ya takutnya seperti ini saya. Apa? Yang siapa yang meneruskan nanti? Kalau ini saya tidak latihan, tidak manggil anak-anak tiap malam Jumat, gini-gini, tak kayak saran sama saya, jangan ya. Kalau tidak ada saya nanti, pasti tidak ada saya. Orang hidup pasti mati. Tidak ada orang mati, hidup lagi. Kan gitu. Kalau tidak ada penerus sih, ada cucu saya, anak saya, ayo, tak bimbing sama saya, jangan ya. Kalau kesenian ini, tapi jangan minta tolong, jangan cari penghasilan dia sama kesenian ya, cari lainnya saja. Iya bang. Sampai anak-anak itu kalau saya seperti cerita seperti ini, anak buah saya nangis semua, tidak percaya, nangis semua. Sampai mau kemana pak? Saya itu Jember ini saya. Ini cuma pemerintah ini seperti bagus seperti Bondowoso, sukses saya tidak tahu. Kalau harapan Bapak untuk kita sebagai penerus bangsa ke depan untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Jember, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada kami? Ya semoga generasi muda terus berupaya untuk menjadikan kesenian ini lebih menarik. Karena yang saat ini ada itu belum banyak tergarap. Tapi kalau generasi muda mau ikut cawe-cawe, istilahnya senang aja dulu, menyenangi, kemudian nantinya itu mau belajar tentang itu, dan syukur kalau mau meng-create kesenian itu menjadi lebih baik, lebih patut ditonton oleh banyak orang. Nah itu yang kita harapkan. Generasi tua sudah banyak yang sudah meninggalkan kita. Orang-orang seniman di Jember juga sudah banyak yang meninggalkan kita. Nah, ini perlu generasi muda.
jangan malu pada tradisional dan ayo untuk menyatukan hati bahwa sebenarnya tradisional ini adalah kekayaan Indonesia. Orang-orang Barat melihat Indonesia ini justru menariknya di ketradisionalan itu. Itu yang kita harapkan. Kalau Bapak pesan untuk penerus bangsa pada saat ini, untuk kesenian, nggak cuma kesenian Jember tapi seluruh kesenian. Kalau saya kalau saya pesan ke masyarakat Jember, semuanya harus jangan ditinggalkan, jangan dilunahkan kesenian Jember ini. Harus ada penerus. Kalau tidak ada penerus, hancur Jember ini. Jember ini punya apa, deh? Itu yang saya yang dipesan sama saya. Jember semuanya ada, Jember semua harus. Tapi saya minta tolong sama pemerintah Jember, tak semuanya yang diaktifkan, tidak di Ponorogo harus, Ponorogo harus aktifkan. Di Jember ya juga, yang mana yang aktif yang itu saya yang pesan. Bukan seperti ini, kalau seperti ini deh, semua cara kecil semua sekarang ini kesenian Jember ini. Untung Pak Sumari tetap bertahan, walaupun gini-gini pemerintah gini-gini masyarakat tetap Pak Sumari tetap tumbuh kesenian saya, walaupun gimana. Itu saya pesan saya itu deh, jangan ditinggal. Kalau ada dari mahasiswa meneruskan anunya saya, alhamdulillah meneruskan. Sampean tidak apa-apa, saya pesan yang sampean orang Jember, ayo nanti saya kalau meninggal saya ini gimana pesannya Pak Sumar, takut gini saya di siapa, tapi saya minta tolong sama mahasiswa kalau saya tidak ada kapan-kapan sampean nurungokno apa iki Bintang Timur tetep koko, apa Bintang Timur tetep terus. Saya minta tolong sama adik-adik Pato ini, pemenangnya saya tua, kadang-kadang orang tua, orang muda-muda, kadang-kadang orang muda mati dulu, orang tua kan tidak ketemu. Iya kan, pesan sama saya terutama sampean orang sini. Kalau harapan Bapak untuk pertama masyarakat dan pemerintah seluruh Indonesia tentang kesenian tradisional Indonesia. Ya sebenarnya banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan budaya bangsa. Harapan juga bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi kepada masyarakatnya. Karena dengan kemajuan teknologi ini kayaknya yang tradisional itu agak tersingkirkan. Dan kami berharap ya kepada generasi muda yang ngerti ya, ayo kembali lagi bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat dipuja, bersuku-suku, banyak etnik di Indonesia yang semuanya mempunyai kekayaan tradisional. Jangan malu, itu untuk dikembangkan. Kesenian Can Macanan Kaduk identik menggunakan bahan karung goni berwarna hitam dan putih. Karung goni berwarna hitam dan putih sebagai busana utamanya ini memiliki simbol kehidupan yang ada di muka bumi ini, yang selalu berkaitan erat layaknya dua sisi mata uang logam yang menjadi satu, yaitu sisi baik yang diwakili warna putih dan sisi hitam yang mewakili keburukan. Kesenian ini biasanya keliling desa melalui acara hajatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan ditonton oleh khalayak umum, mulai dari anak-anak hingga para sesepuh desa. Hal ini menegaskan bahwa Can Macanan Kaduk memperlihatkan sebuah cermin kehidupan dari sekelompok masyarakat yang guyup dan rukun. Kesenian ini identik dengan kehidupan masyarakat menengah ke bawah yang hidup di daerah perkebunan, menyuguhkan pesan moral yang adiluhung mulai dari tatanan kostum hingga alur cerita yang dikandungnya. Melalui tontonan ini diharapkan terjalin silaturahmi yang baik antara golongan masyarakat dan terbangun sebuah kebinekaan yang sesungguhnya.